Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita tafsir surat Al-Fatihah, tapi kita awali dengan ta'awud. Dua pertemuan kalau nggak salah kita masih bahas ta'awud. Malam hari ini juga masih bahas ta'awud. Ini kita masuk ke contoh-contoh bagaimana ta'awud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ta'awud berarti kita merapat kepada Allah, menempel kepada Allah, kemudian kita berlindung kepadanya dari segala hal yang membahayakan kita, terutama dari setan dan dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluknya. Kita lihat beberapa contoh malam hari ini. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdurrahman bin Khanbas, ya. Abdurrahman bin Khanbas. Kaifa yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kadathu syayatin. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ada setan-setan yang mau mencelakai beliau. Setan itu berani menggoda Nabi, ya, bukan orang yang selamat dari godaan setan ternyata. Bukan orang yang kalau katanya, ya bukan katanya lagi, itu kan disebutkan dalam hadis. Setan itu kalau ketemu Umar, ya, setan kalau ketemu Umar, maka setan akan memilih jalan yang lain. Apakah kemudian Umar itu orang yang bebas dari godaan setan? Ya tidak. Semua orang terkena godaan setan. Bahkan hatta Rasulullah SAW, Rasul pun kena godaan setan. Apalagi kelas-kelas kita itu, ya. Ini dari setan tingkatan paling bleketir itu juga berani sama kita. Emang kita punya apa? Ya. Ini Rasulullah SAW. Setan berani dan berani mau mencelakai beliau. Qala ja'at asy-syayatin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal audiyah. Datang setan-setan, ini berarti setan dari bangsa jin. Ya, kemarin kan kita bahas tentang setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Tapi kalau setan dijadikan secara mutlak itu maksudnya setan dari bangsa jin. Ya. Datang setan-setan dari bangsa jin, dari gunung-gunung. Di Mekah itu ada dua gunung yang terkenal, Jabal Abi Qubais dengan Jabal Fayfi'ah. Kemudian tahaddarat itu turun, ya, kayak orang lari-lari gitu, ya, meluncur begitu dari atas ke bawah. Alaihi, menuju Rasulullah SAW minal jibal, dari atas bukit atau atas gunung. Wa fihim syaitanun ma'ahu syu'latun min narin. Dan diantara setan-setan dari bangsa jin itu yang mau mengkeroyok Nabi, itu ada setan yang membawa api, ya, membawa satu ikat api, syu'latun min nar. Yuridu an yukhriqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin membakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faru'iba. Nabi melihat, Nabi bisa melihat. Nabi itu melihat setan atau jin-jin dalam wujud aslinya. Beliau itu mengatakan, kalau kalian lihat apa yang aku lihat, maka kalian tidak akan berani pergi malam hari sendirian. Ngeri. Lah kok ngomong indigo pada padi, ya. Indigo kan suka lihat, ada di sana, ada di sini, ada. Mungkin itu lagi pada nyamar, jadi yang cantik, yang ganteng-ganteng. Tapi biasanya memang menyeram, sangat menyeramkan. Rasulullah SAW mengatakan begitu.
Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani keluar sendirian malam. Alhamdulillah sampai saat hari ini saya belum pernah lihat setan jin demit gitu ya, maksudnya dalam aslinya. Ya, betul-betul. Padahal saya termasuk yang sering keluar malam dulu itu. Ya, perjalanan nun saya Bu ya. Masih muda, senangnya semangat ngaji itu ya karena tujuannya baik, maksudnya jadi berani. Kalau pulang setengah 11 malam jalannya gelap, melewati kuburan, melewati hutan, nyebrang sungai. Nyebrangin sampai segitu sungai malam-malam gitu ya. Ya alhamdulillah di jalan lagi seneng-senengnya zaman-zaman dulu itu. Semoga ya ini barangkali diantara keberkahannya itu. Jadi yang saya bawa biasanya batu sama doa. Batu sama doa ya, kalau ada apa-apa ya bismillah ambil doa gitu, mungkin dilemparkan sebisa-bisanya ya. Nggak tahu kan ada mungkin juga ada makhluk kasar, tidak hanya makhluk halus gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah lihat. Ya nggak usah lihat lah, nggak perlu gitu. Nah ini Rasulullah lihat ada yang bawa api ya, mau dibakarkan ke Nabi SAW. Rasul pun terlihat faru'iba, takut. Ra'ab, kita takut. Rasul pun terlihat panik ya, mundur. Ya. Qala Ja'far ahsabuhu qala ja'ala yata'akhkhar qala wa ja'a Jibril. Ja'far mengatakan Rasulullah mundur agak takut, kemudian datanglah Jibril. Datang malaikat Jibril alaihi salam. Faqala ya Muhammad, qul wahai Muhammad, ucapkan ini. Qala ma aqulu, apa yang harus aku katakan ya Jibril? Qala qul a'udzu. Nah, ini diajarkan. Ini doanya ya. Biasa buat ruqyah. Kalau yang ahli ruqyah hafal ya. Ya, perlu ngafalin soalnya. Berlindung dari setan. Kalau orang mau meruqyah itu kan sama saja berperang gitu kan, melawan bangsa-bangsa lembut itu. Jadi harus betul-betul siap memperisai diri. Nah, di antara doa wajib bagi mereka itu ini. A'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya. Kalimat itu apa? Kalimat Allah di sini banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan kalimat seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah Al-Qur'an semuanya. Ada yang mengatakan itu adalah Asmaul Husna. Ya, kalimat itu adalah Asmaul Husna. Ada yang mengatakan kalimat itu semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Al-Qur'an, kemudian juga Injil, Taurat, Zabur. Itu adalah kalimat. Ada yang mengatakan kalimat itu maksudnya adalah kalimat kun fayakun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya kalimat Allah itu bukan makhluk. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau kalimat Allah makhluk, berarti kita berlindung pada makhluk. Boleh. Di sini berlindungnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah itu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak membandingkan dengan Allah, memberikan gambaran saya. Saya itu kan ada jasad, ada ruh. Kemudian saya bisa berkata-kata keluar. Nah, kata-kata itu kan bagian dari saya. Kalamullah itu bagian daripada Allah, bukan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah allati la yujawisuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq. Aku berlindung a'udzu bikalimatillahi tammah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, tidak ada kekurangan, ya tidak ada cacat. Allati la yujawisuhunna badrun wala fajirun, yang mana tidak ada yang bisa melampaui, ya, tidak bisa menembus kalimat itu dari makhluk yang baik maupun makhluk yang fajir, apalagi yang fajir. Ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan, dari makhluk-makhluk, orang-orang jahat, orang-orang hasad, ya. Kemudian para jin-jin jahat, setan-setan. Ya,
min syarri ma khalaqa wa dzara'a itu sama dari kejahatan yang engkau ciptakan. Khalaqa, dzara'a sama artinya engkau ciptakan. Wa min syarri ma yanzilu minas sama, dan dari kejahatan apa saja yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari semua kejahatan yang naik ke langit. Wa min syarri ma dzara'a fil ardi, dari kejelekan yang kau ciptakan di muka bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari kejelekan yang keluar dari dalam bumi. Wa min syarri fitanil laili wan nahar, dan dari kejelekan fitnah siang maupun malam. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yadrubu bi khairin, dan dari kejahatan seluruh yang datang. Tariq itu mengetuk, datang, kecuali yang datang dengan membawa kebaikan. Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Rahman, fatafinat ya narus syayatin, wa tafiat narus syayatin wa hazamahumullahu azza wa jalla. Maka setan yang membawa api itu langsung apinya padam. Langsung apinya padam, kemudian Allah mengalahkan mereka, pasukan-pasukan dari bangsa jin. Allah yang mengalahkan mereka, Allah yang mengusir mereka. Artinya kalau kita yang melawan, kita nggak kuat. Kekuatan setan atau jin, ya sudah kita gambarkan bagaimana mereka ada yang bisa memindah, ya. Seperti Ifrit itu mampu memindah sehingga sana Ratu Balqis dari mana? Sabah sampai ke Palestina, gitu kan. Dalam waktu tidak lebih dari setengah hari. Sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, itu maksudnya selesai bermajelis, ya. Bukan begini langsung begini, ya, bukan. Jadi Sulaiman itu kan hari-harinya waktu duha itu bermajelis. Ada yang minta peradilan, ada yang pertanyaan, mengajak sampai zuhur. Nah itu, jadi sebelum qoblaan taquma min maqamik, sebelum bangun dari tempat dudukmu, maksudnya ya selabuhan tok, enggak lebih dari itu. Dalam waktu mungkin dari jam 9 sampai jam 11, tidak lebih dari sampai jam 12, sehingga sana itu sudah ada di sini. Gimana? Ya, ternyata ada yang lebih kuat lagi. Hanya sekejap mata. Qoblaan yartadda tarfuk, ya, sebelum kita lagi merem, melek, tahu-tahu sudah ada. Insyaallah. Siapa dia? Siapa dia? Ada mengatakan malaikat. Ada mengatakan Sulaiman itu sendiri. Ya, ada mengatakan asisten pribadinya Sulaiman. Namanya Asif. Orang yang sangat dekat dengan Allah, semua doa-doanya diijabah. Ya, kalau doanya dijabah kan tinggal doa, ya Allah datangkan sekarang, klik. Allah yang melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya jin mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka bisa terbang, mereka bisa berjalan di atas air, bisa menyelam, ya. Bisa tidak mempan api, tidak mempan senjata tajam. Sehingga sebagian orang-orang yang bekerja sama dengan mereka akan memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Siapa yang ngasih? Ya bangsa jin. Dengan cara apa? Menjadi hamba mereka. Nah, sudah jatuh kepada kesyirikan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan semoga sih tidak, tapi mbok-mbok banyak. Ternyata orang mungkin disebut sebagai kiai, wali, ya, pimpinan ponpes, tapi punya kekuatan-kekuatan seperti itu yang justru bukan dari Allah, tapi dari setan, dari jin. Banyak kisahnya. Dulu saya dikasih tahu beberapa kisah-kisah itu, seolah saya belum bisa menerima. Apa iya? Masa sih sampai seperti itu? Sampai akhirnya saya mendengar langsung pernyataan dari orang yang mengakui dirinya telah bertobat dari menjadi hamba setan. Orang Yaman itu. Dia dianggap sebagai wali Allah, sakti.
orang datang minta ini minta itu, ya. Dilihatnya ya wali Allah, orang mengenalnya wali Allah sakti, tapi akhirnya dia bertobat. Nah, dalam pertobatan itu tentu ada sebabnya, ya, kejadian yang sangat mengerikan. Intinya itu menjadi jalan untuk bertobat. Nah, setelah tobat itu luar biasa serangannya, ya, serangan jin itu padanya. Lagi sholat, di depannya ada apa, perempuan sewu nggak pakai busana, ya jin maksudnya goda gitu ya. Terus lagi sholat nanti kelihatan tubuhnya berdarah-darah semua gitu. Akhirnya kan nggak bisa sholat kok begini dan lain-lain lah, godaannya luar biasa. Istrinya diserang mati, anak-anaknya diserang mati. Alhamdulillah dia masih bertahan. Ini mereka bisa melakukan itu. Terus alhamdulillah, terus cerita bagaimana dulunya. Nggak pernah mandi junub, nggak boleh. Iya itu larangan mandi junub. Ya mandi aja bukan mandi junub. Berarti selalu dalam kondisi janabah. Kalau lagi sholat, orang hanya sholat padahal yang disembah jin. Kadang bentuk anjing, kadang bentuk monyet, kadang bentuk babi di depan. Kayak dia lagi nyembah jin. Orang lihatnya lagi sholat. Ada yang lainnya lagi syaratnya misalkan melumuri Al-Quran dengan darah haid. Ada yang menjadikan Al-Quran mushaf itu tempat kloset itu, pijakan untuk buang air. Dan itu ternyata nyata. Ya, sebelumnya saya masa seperti itu, ternyata nyata. Wallahualam. Nah, itu kan gak dilihat oleh orang yang di luar. Yang dilihat dia pinter ngajinya, pinter dalilnya, Al-Quran, hadisnya bisa, terus orang minta ini minta itu bisa dia mengabulkan seolah-olah hebat kan. Ya ternyata kerjasama dengan bangsa jin. Na'udzubillah. Ya, hadis yang lain. Wa fi Muslim, dalam Sahih Muslim. An Utsman bin Abil As At-Taqafi. Utsman bin Abil As At-Taqafi ini pemegang kunci Ka'bah, ya, juru kunci Ka'bah, nuruni dari orang-orang sebelumnya. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an. Beliau datang kepada Nabi mengeluh, ya Rasul, kok saya sakit, enggak hilang-hilang. Yajiduhu fi jasadihi mundu'an aslam. Jadi dia rasakan itu saat setelah masuk Islam. Berarti kemungkinan ya dulunya dia itu punya hubungan dengan jin. Kemungkinan. Setelah masuk Islam jinnya kan dari itu. Terus dia buat masalah. Ya. Bagian daripada uratnya, bagian daripada tubuhnya atau sendinya dilakukan sesuatu oleh jin itu bisa. Sehingga sejak masuk Islam itu jelas sekali sejak masuk Islam kok saya punya rasa sakit di sini enggak hilang-hilang. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan kepadanya, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik." Tempelkan tanganmu di posisi yang kamu rasakan sakit pada tubuh. Misalnya di perut, tempelkan. Waqul, kemudian ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah 3 kali. Bismillahi salasan. Bismillah, bismillah, bismillah. 3. Waqul sab'a marrat. Kemudian ucapkan sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hafal ya. A'udzu billah, ini doanya, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya. Min, dari, syarri, kejelekan, ma'ajidu, yang aku alami, yang aku rasakan, wa uhadir, dan yang aku menghindarinya. Sesuatu yang jelek kita akan berusaha menghindari, itu kan uhadir. Ajidu yang saat ini memang sedang saya rasakan. Yang uhadir yang saya khawatir
kalau itu sampai menimpaku. Nah, ini doanya. Jadi mungkin bisa kalau ada sakit-sakit kok kayaknya nggak wajar atau apa, ada kemungkinan itu adalah apa yang dilakukan oleh setan, maka kita tempelkan, baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian apa? Baca sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, diulang sampai 7 kali. Nah, semoga saat itu juga 12 ya selesai. Nah, ini yang terjadi pada Utsman bin Abil As, ya, alhamdulillah saat itu juga selesai, tidak lagi mengalami sakit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat beliau berdoa ta'awud, ya, dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Faqala inna ar-rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Wa 'an az-Zuhri qala akhbarani Urwah ibn Az-Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idu fi sholatihi min fitnatid dajjal. Ini diantara bacaan ta'awud yang diajarkan Nabi, yang diamalkan langsung oleh Nabi, sangat banyak variasinya. Di antaranya Nabi baca dalam sholat. Ini berarti doa yang kita kenal dibaca setelah tahiyat akhir. Versinya bisa seperti ini, bisa versi yang lain. Kalau di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung padamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari al-masihid dajjal. Padahal al-masihid dajjal itu datangnya nanti akhir zaman. Itu sudah berlindung. Bahkan nabi-nabi sebelumnya sudah berlindung. Saking dahsyatnya fitnah al-masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Berlindung dari fitnah mahya saat kita masih hidup, ya. Banyak sekali fitnah-fitnah, godaan-godaan, ujian, cobaan-cobaan. Kita berlindung dari kejahatannya, kejelekannya. Wa fitnatil mamat, saat kita mati, setelah kita mati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kemudian berlindung dari hal dosa yang membuat kita jatuh pada dosa, wal maghram, yang membuat kita bangkrut. Berlindung dari kebangkrutan. Faqala lahu qail ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Ada yang berkata, sungguh Rasulullah itu sering sekali, banyak sekali berlindung dari al-maghram, kebangkrutan. Faqala innar rajula, maka diberi jawaban, sesungguhnya seorang idza gharima, kalau jatuh kepada kebangkrutan, haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa, maka dia kalau berkata banyak bohongnya, kalau berjanji banyak mengingkarinya. Yang orang tuh duit lagi misalnya, yang ngesuk lah ya kan. Ternyata ngesuk bus ya gitu. Terus bisa ya, ternyata jadi orang ya kan kayak gitu ya. Sungguh sangat tepat. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa?
dari hal-hal yang membuat kita rugi. Ya, hadis yang lain. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza farigha ahadukum fin naumi falyaqul, apabila kalian bahasa kita ngelilir ya, ngelilir, bangun malam, tersadar, terjaga di waktu malam, saat tidur belum bangun tapi ngelilir, emot, falyaqul, maka ucapkanlah a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun fa innaha lan tadurruhu. Nah, biasanya bangun malam itu karena ada mimpi buruk, dikejar-kejar apa, biasanya terjadi seperti itu ya. Kayak direp-repi. Ya, ini doa saat direp-repi ini dia itu. Ya, baru begini udah langsung direp-repi lagi, pindah tempat baru mau direp-rep lagi. Nah, ini diantara doanya. Ya, kalau terjadi seperti itu atau ketakutan karena mimpi, ya, bangun di tengah malam, falyaqul, katakan a'udzu bikalimatillahi tammah. Sama ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Sama seperti hadis pertama. Min ghadabihi, dari kemurkaannya, wa iqabihi, dan dari hukumannya. Artinya kalau kita berlindung kemudian Allah beri perlindungan, berarti Allah tidak akan memarahi kita. Allah tidak akan menghukum kita. Kalau Allah tidak marah pada kita, Allah tidak akan menghukum kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Mau apa yang terjadi, nggak masalah. Yang penting Allah tidak menghukum kita, Allah tidak murka sama kita. Berarti tempat kita insya Allah di surga. Selesaikan di sini hadisnya. Wa syarri ibadihi, dan dari kejelekan makhluknya. Ibadihi itu secara umum hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadihi yang soleh kan tidak memberikan kejelekan. Tapi hamba secara umum, semua umat ini hamba Allah, maka ada umat-umat yang jelek, ya. Kejelekannya kita berlindung. Wa min hamazati syayatin wa an yahduruni. Kemudian dari hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan setan, ya. Kemudian dari kehadiran setan, kedatangan setan untuk menggoda kita. Fa innaha lan tadurruhu. Kalau kita baca ini, insya Allah godaan setan yang mendekat kepada kita dengan bisikan-bisikannya dan kejahatan-kejahatannya tidak akan membahayakan kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis yang lain, wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas. Qala sami'tu Khawlah bint Hakimin As-Sulamiyah taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Khawlah bint Hakim As-Sulamiyah, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa yang menempati sebuah tempat, summa qala, kemudian dia berkata, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berkata apa? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan yang diciptakannya, dari kejahatan makhluk. Lam yadurruhu syai', ya, maka tidak akan membahayakan padanya apapun.
hatta yartahila min manzilihi dalika, sehingga dia pindah meninggalkan tempat tersebut. Ini bisa dibaca saat kita masuk rumah, bisa saat kita berhenti di satu tempat lagi jalan, orang apalagi biasanya gunung ya, lagi jalan terus capek ngecamp dulu atau istirahat dulu. Nah, kita istirahat di situ, sebelum istirahat kita baca doa ini. Atau nanti pas malam bikin tenda ya, mungkin semalam kita di situ atau berapa jam kita di situ. Bismillah, kita baca doa ini. Atau lagi apa, wisata atau apa ya, pokoknya kita berhenti di satu tempat, maka kita baca doa ini. Siapa yang membaca doa ini, man nazala manzilah, siapa yang istirahat atau mampir atau menempat di satu tempat, summa qala, kemudian berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada yang akan membahayakan dirinya. Hewan buas ya, insyaallah aman. Ya. Kalau ada datang udah bismillah saja, tawakal, saya udah baca doa ini. Insyaallah mereka cuma jaga kita aja. Ngecek kok usah pakai. Insyaallah aman insyaallah. Gak usah panik. Bismillah. Baca lagi doa ini, baca. Udah gak usah panik, kita baca aja. Itu teman kita, sama-sama makhluk Allah. Kita dapat perintah, dia pun dapat perintah. Dulu kan Masya Allah kisahnya, ada seorang yang sangat soleh masuk ikut dalam peperangan, ingin aktivitasnya itu tidak diketahui. Jadi pas malam pasukan istirahat, dia bawa perabotan yang diperlukan masuk ke tengah hutan malah. Ya, masuk ke pohon-pohonan sendiri. Nah, ada yang penasaran, kayak Umar kenapa jajal? Ternyata ada ngikutin gitu, ada ngikutin. Setelah dirasa tidak ada yang lihat, ternyata dia gelar sajadahnya, dia sholat. Saat sholat datang singa, menghampirinya. Singa lapar, disebut singa lapar, menghampirinya. Ternyata singa itu hanya terdiam ya di depannya, seolah diutus oleh Allah untuk menjaganya. Biar tidak ada yang lain, jaga saya aja. Yang jaga langsung raja hutan. Jadi kita seperti itu kalau lagi qadarullah di tempat-tempat yang bersiko ya, inilah senjata kita. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak ada yang bisa mencelakakan kita atas izin Allah tentunya. Dan itu semua kan bergantung pada keyakinan kita dan takdirnya juga. Nah, disebutkan juga Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi salah satu mufassirin ya, ulama ahli tafsir. Beliau selalu mengamalkan doa ini. Tidak pernah lupa, tidak pernah ketinggalan ya. Setiap malam ya, kalau pulang ke rumah ya, berarti mungkin habis sholat isya balik ke rumah, pasti doa ini. Atau intinya setiap kali masuk rumah beliau selain doa masuk rumah ya, beliau juga baca doa ini. Ta'awudz, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa yang terjadi? Aman. Suatu ketika beliau lupa, namanya orang ada lupanya. Nah, kemudian malam itu juga ternyata Allah utus seekor kalajengking, akrab, ketunggeng bahasa kita, bukan kalajengking kecil tuh bukan, yang gede ketunggeng ya, untuk menyerangnya. Jadi malam itu dia lupa tidak baca doa ini, langsung diingatkan dengan cara Allah apa? Disengat kalajengking malam itu. Ya akhirnya kan nggak pernah lupa lagi gitu kan, tambah nggak pernah lupa lagi. Ini bukan kejelekan dia disengat kalajengking, tapi kebaikan. Kenapa? Ini orang soleh, biasa dengan amal kebaikan, kemudian lupa, maka Allah akan segera ingatkan. Ada yang punya rotib sebelum tidur pasti baca surat Al-Baqarah. Ini sahabat. Ya, dia tetapkan pada dirinya, hadisnya nggak ada. Setiap tidur baca Al-Baqarah, dia tetapkan pada dirinya, pokoknya sebelum tidur saya baca Al-Baqarah. Nah,
Satu malam mungkin karena terlalu capek atau apa, tidak sempat baca Al-Baqarah. Tengah malam dia terbangun. Kenapa? Ngimpi. Ngimpi apa? Diseruduk. Diseruduk sapi. Iya, ngimpi diseruduk sapi. Ya, akhirnya dia bangun. Astagfirullah, saya belum baca surat Al-Baqarah. Jadi ini bukan kejelekan, tapi cara Allah Subhanahu wa taala untuk menegur orang-orang yang soleh. Subhanallah. Habis waktunya? Habis? Ya, alhamdulillah. Sampai di sini semoga bermanfaat. Ini di antara hadis-hadis tuh masih ada banyak hadis ya tentang contoh-contoh ta'awud dalam doa Nabi. Ya, semoga kita bisa aplikasikan, kita bisa mengamalkan. Ada kesalahan, mohon maaf, semoga bermanfaat. Aku lupa lihat astaghfirullah wa atubu muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.